Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah membaca ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum al-ayah, sampai makna isyarinya. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Penjelasannya agak panjang, sabab nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tatkalane utusan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jahash, lan iya iku ibnu ammatihi lan sartane wong 8 minas sahabah, mong lan nuli paring Kanjeng Nabi ing Abdullah surat kang den lak lan angendika, mangkato sira ya Abdullah alasmillahi wa barakatillah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahash, yaitu anak bibinya, jadi sepupunya dari dari bapak, tetapi adik mungkin atau kakak dari perempuan dari bapaknya, dari Abdullah. Lalu Nabi memberikan bersama 8 orang dari sahabat. Lalu kepada Abdullah bin Jahash itu diberikan sebuah sepucuk surat. Lalu beliau bersabda, berangkatlah wahai Abdullah atas nama Allah dan barakahnya. Kamu jangan melihat atau jangan membuka surat ini kecuali kalau sudah berjalan 2 hari. Mongko tatkala leren sira ana ing panggonan mongko bukaaken iki surat wacana marang kancamu kabeh lan nuli lulusana apa perintah ingsun marang sira kabeh, lan aja meksa sira ing wong sawiji ing atase lumaku sarta nira. Nanti kalau sudah berjalan 2 hari, barulah kau buka. Ya, kamu berhentilah dan bukalah surat itu serta bacakan kepada seluruh kawanmu. Jangan kau paksa mereka. Kalau mereka mau pergi bersamamu, silahkan. Tetapi kalau mereka tidak mau pergi bersamamu, maka jangan dipaksa. Mongko nuli mangkat Abdullah sak kancane wong 8. Minas sahabah mongko tatkalane wis lumaku oleh 2 marhalah, mongko nuli den buka iku surat. Mongko unine iki surat Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fasir ala barakatillahi ta'ala bima ma'aka min ashabika hatta tanzila batna nakhlah fatarsuda biha 'ira Quraisy la'allaka ta'tina minha bi khair. Ternyata setelah dibuka isinya itu adalah setelah Abdullah berjalan
2 perjalanan. Tadi perintahnya kan 2 hari ya, 2 perjalanan, maka surat itu dibuka. Bunyinya surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sesudah itu maka berjalanlah kau di atas berkat Allah atau dengan berkat Allah bersama orang-orang yang bersamamu dari sahabat-sahabatmu sampai masuk ke lembah Nakhlah. Nakhlah itu bisa nama tempat, bisa artinya kebun kurma itu ya. Maka kamu intiplah di situ perjalanan karavan atau kafilah dari Quraisy ya. Maksudnya untuk mencegat dan mengganggunya, memeranginya. Karena waktu itu bermusuhan ya. Mudah-mudahan kau akan mendapatkan harta atau mendapatkan kebaikan di sini. Mongko tatkalane wis den buka mongko ngucap Abdullah sam'an wa ta'atan, mongko nuturi marang kancane kabeh apa unine surate. Mongko nuli ngendika Abdullah dawuhe Sayyidina Rasulillah, aku ora kena maksa sira kabeh, mongko endi-endi ingkang gelem syahadah mongko iya melu budal, lan sapa wonge ora gelem syahadah mongko bali mulih. Nah, ketika sudah dibuka, maka lalu Abdullah mengatakan sam'an wa ta'atan, aku mendengar dan aku patuh pada perintah Nabi itu. Maka lalu dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, menceritakan apa isi surat itu. Maka lalu selanjutnya dia mengatakan, aku tidak boleh memaksa kalian semua, maka barang siapa yang mau syahadah itu maksudnya mau ikutku dengan resiko mati ya, maka pergilah. Sedangkan yang tidak mau pergi dengan resiko kematian, maka pulanglah ya. Maka semua ternyata 8 mongko padha milih budal ora ana sawiji ingkang bali, mongko kabeh wong 8. Mongko tatkalane tutuk panggonan kang den namani Najron, mongko ilang untane ba'dus sahabah setengah saking 8. Mongko ketungkul goleki untane, mongko terus Abdullah kelawan wong nenem leren ana ing Batnu Nakhlah ya. Maka semuanya ikut pergi ya, 8 orang itu ya, mungkin 8 orang bersama dengan dengan si Abdullah. Maka ketika mereka sudah sampai ke suatu tempat yang disebut Najron, maka salah seorang dari 8 orang itu kehilangan untanya, sehingga dia sibuk mencari untanya itu. Tapi Abdullah tidak mau menunggu, dia terus pergi bersama 6 orang yang lain. Nah, lalu berhentilah di Nakhlah. Nakhlah itu tempat di antara Mekah dan Thaif ya. Di antara Mekah dan Thaif. Mongko nalika iku liwat untane wong Quraisy amot zabib lan amot barang-barang dagangan saking Thaif. Mongko nuli mateni Abdullah ing Umar al-Hadrami al-Musyrik ingkang gawa dagangan Mekah. Lan nyekel wong musyrik loro, mongko nuli den taleni wong loro iku oleh mateni ana ing dalem akhir Jumadil akhir. Lan padha nyono musyrik kabeh setuhune iku awale Rejab. Nah, ketika mereka sedang menunggu atau mengintai di Nakhlah itu,
ternyata datanglah kafilah Quraisy ya, membawa ya kurma dan barang-barang dagangan lainnya dari Taif. Nah, Taif itu kan tempat produksi perkebunan ya. Maka lalu terjadilah peperangan sampai atau penyergapan mungkin begitu ya, sampai satu orang terbunuh dari orang musyrik yang bernama Umar Al-Hadrami, yang membawa dagangan itu ya. Sementara dua orang musyrik yang lain itu berhasil ditangkap. Lalu ditali dua orang itu. Nah, peristiwa itu, pembunuhan terhadap Umar Hadrami itu, atau perang katakanlah begitu, penyerangan itu terjadi pada hari terakhir bulan Jumada al-Akhirah. Nah, tapi orang musyrik mengira bahwa itu sudah tanggal 1 Rajab. Nah, ingat bahwa ada 4 bulan yang orang tidak boleh berperang di dalam tradisi Arab, yaitu Rajab, lalu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tidak boleh perang pada 4 bulan itu. Nah, mongko nuli mulih bali Abdullah marang Madinah kelawan barang-barang ghanimah lan boyongan wong loro hingga teka ana ing ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mongko nuli nyela-nyela musyrik Mekah marang ba'dul mukminin ingkang ana ing Mekah al-musyarrafah wis ngrusak Muhammad ing sasi haram kelawan padha mateni lan jarak ing dalem sasi haram. Lalu Abdullah pulang ke Madinah dengan membawa barang rampasan dan 2 orang tawanan sampai datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat itu sudah terdengar kabar sampai ke Madinah bahwa sebagian orang mukmin bahwa terjadi peristiwa itu ya. Mereka mengatakan itu di bulan Rajab. Maka lalu orang musyrik di Mekah membuli, mungkin kalau sekarang ya, membuli orang-orang mukmin yang di Mekah dengan mengatakan bahwa Muhammad telah menodai kesucian bulan Rajab dan kawan-kawannya telah dengan sengaja membunuh orang di bulan haram. Ya. Mongko nuli mireng Kanjeng Nabi, mongko nuli dangu marang Abdullah bin Jahash lan sak kancane, ya Abdullah, ingsun ora akon ing sira perangan ing dalem sasi haram lan ora kersa nampani Kanjeng Nabi ing boyongan loro lan barang-barang ghanimah lan padha milu ndukani marang Abdullah pira-pira mukminin kabeh. Krana apa kok sira dadi merangi ana ing sasi haram? Ya. Nah, Nabi mendengar apa yang terjadi pada orang-orang mukmin di Mekah, yakni mereka dianggap salah, orang atau Nabi Muhammad dan kawan-kawannya dianggap salah karena telah menyerang pada bulan haram, yaitu Rajab. Ya. Lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Jahash, aku berkata ya, aku tidak menyuruhmu untuk berperang pada bulan haram. Dan Nabi tidak mau menerima baik ghanimah maupun tawanan perang itu. Dan orang Madinah ikut-ikutan menyalahkan 7 orang yang baru pulang dari misi tadi. Ya, misi ke Nakhlah tadi. Mereka mengatakan, kenapa kalian memerangi musuh pada bulan haram? Ya. Mongko nuli matur Abdullah, ya Rasulullah, enjing-enjing kula perangan sonten kula ketinggalan tanggal awal Rajab. Kula mboten uninga menapa akhire Jumadal Akhir menapa awale Rajab.
Lalu Abdullah menjawab, ya Rasulullah, kami memang menyerang di waktu pagi dan baru sorenya terlihat hilalnya bulan Rajab. Terlihat bulan awal bulan Rajab. Kami tidak tahu apakah itu akhir Jumadil Akhirah atau awal Rajab. Ya, jadi itu peristiwanya begitu. Mongko nalika kaya mengkono mongko temurun iki ayat faqala ta'ala. Ketika dalam keadaan sulit ya, Abdullah bin Jahash itu disalah-salahkan Nabi dan para sahabat yang lain, maka lalu turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wus padha takon muslimun kabeh ing sira Muhammad saking perkarane perangan ing dalem sasi haram lan iya iku ana ing dalem wulan Rajab. Tegese takon hukume perangan ing dalem sasi ingkang mulya ing dalem ahlil Arab. Maka jawab sira ya Muhammad lan dawuhna sira utawi perangan ing dalem sasi haram iku agung dosane, tetapi to utawi wong kang nyegah saking manjing ing dalem agamane Allah Islam lan wong kang kufur kelawan Allah lan Rasule lan wong kang nyegah-nyegah saking mlebu ing dalem negara Mekah lan wong kang nundung Nabi sallallahu alaihi wasallam lan para mukminin saking Mekah iku kabeh patang perkara luwih agung dosane mungguhing Allah tinimbang wong kang perangan ing dalem wulan haram. Ya. Orang-orang mukmin bertanya kepada wahai Muhammad mengenai perkara perang di bulan haram, yaitu di dalam bulan Rajab. Maksudnya mereka bertanya mengenai hukum dari perangan itu yang terjadi di bulan yang mulia bagi orang Arab. Maka jawablah olehmu wahai Muhammad dan perintahkanlah sesungguhnya perang di dalam bulan haram itu dosa besar. Tetapi orang yang mencegah masuknya orang lain ke dalam agama Allah yaitu Islam, satu, dan orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, dua, dan orang yang mencegah masuknya orang ke negara Mekah, ke kota Mekah, tiga, dan orang yang mengusir Nabi SAW serta orang mukmin dari Mekah, jadi 4 hal, itu keempat perkara itu lebih besar dosanya bagi Allah daripada orang yang perang di bulan haram. Ya, jadi walaupun perang di bulan haram itu dosa, tetapi 4 hal tadi mencegah orang atau menghalangi orang untuk masuk Islam, lalu kafir atau kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu mencegah orang untuk masuk Mekah dan mengusir orang dari Mekah. Nabi dalam hal ini Nabi dan para sahabatnya itu dosanya jauh lebih besar. Krana utawi kelakuane syirik saking sira kabeh para kafirin Mekah iku luwih agung dosane lan luwih ala tinimbang perangan paten pinaten ing dalem sasi haram lan iya iku oleh mateni Abdullah ing Hadrami. Kelakuan syirik kalian itu wahai orang kafir Mekah itu jauh lebih besar dosanya daripada perang atau saling bunuh di dalam bulan haram, yaitu bahwa
Abdullah bin Jahash pembunuh Umar al-Hadrami. Lan ora gingsir-gingsir lan ora leren-leren kafir Mekah kabeh oleh padha mateni marang sira kabeh. Ya mukminin supaya arep balekaken musyrik kabeh ing sira kabeh bali adoh saking agama nira balik marang kufur ya. Mereka tidak akan berhenti ya ini gingsir tidak akan berubah ya. Mereka tidak akan berubah dan tidak akan berhenti. Yani orang kafir Mekah itu memerangi kalian wahai orang mukmin sampai kalian kembali kepada kemusyrikan kemusyrikan ya. Jauh dari agamamu dan kembali lagi kepada kekufuran. Kalau lamun kuwasa kafir kabeh kaya gawe mangkono tetapi to ora kuwasa ora. Kalau seandainya mereka bisa, tetapi mereka tidak akan bisa melakukan hal itu. Ya. Kalau kamu tetap kuat imannya. Mongko sapa wonge murtad tinggal agama Islam mlebu agamane kafir mongko nuli terus mati sakjroning murtad lan iya iku matine kafir mongko utahi wong mangkono iku kabeh mongko lebur amale kang soleh ing dalem donya iya lebur ora kewilang-wilang duwe ngamal lan lebur ing dalem akhirate krana ora oleh ganjaran. Ya. Maka barang siapa yang murtad, meninggalkan agama Islam, masuk ke dalam agama kafir, lalu mati dalam keadaan demikian itu, dalam keadaan murtad, maka yakni matinya itu mati kafir, maka orang yang demikian itu akan terhapus amal solehnya di dunia dan tidak dihitung, tidak direken sebagai orang yang punya amal. Sementara di akhirat mereka tidak akan memperoleh pahala apapun. Semono iku kabeh lamun murtad iku tinemu kelawan mati, anapun lamun bali marang Islam sadurunge mati, mongko ora batal amale lan oleh ganjaran mungguh kersane Imamuna Asy-Syafi'i. Itu tadi kalau matinya dalam keadaan murtad, tetapi kalau setelah itu lalu kembali lagi kepada Islam sebelum mati, maka amalnya yang sebelumnya itu tidak terhapus, tidak batal, serta mendapatkan pahala menurut pendapat Imam Syafi'i. Anapun munggu Imam Abu Hanifah semongso-mongso murtad ya lebur amale mutlakon bali Islam utawa ora krana ningali ayat walau asyraku lahabita anhum wa makanu la habitu anhum makanu ya'malun. Kalau menurut pendapat Abu Hanifah, kalau orang itu murtad, maka semua amalnya itu terhapus sama sekali. Apakah dia kembali ke dalam Islam lagi setelah itu ataukah tidak? Karena melihat ayat, kalau walau asyraku, kalau mereka musyrik, maka pasti apa yang telah mereka lakukan, kebaikan yang telah mereka lakukan itu akan hapus. Ya. Utahe mengkono-mengkono iku wong kang mazkur iku duweni neraka. Utahe wong iku kabeh ing dalem neraka iku langgeng lan tatkalane iku langgeng mungkin titik di sini ya. Orang yang demikian itu, orang yang sudah disebut tadi, itu adalah menjadi penghuni neraka. Dan orang itu akan abadi di dalamnya. Lantat kalane temurun iki ayat ya. Lantat kalane temurun iki ayat. Ini ada kesalahan tulis. Mongko nuli kerem mongko nuli tulisannya kerem ya. Maksudnya ini
kirim ya. Ya. Mau lantat kalane temurun iki ayat mongko nuli kirim surat Abdullah bin Jahas marang mukmin Mekah. Lantat kalane nyoto Abdullah bin Jahas setuhune dheweke lamuno ora slamet saking dosa mongko ora hasil ganjaran mongko temurun iki ayat. Faqala ta'ala. Nah, ayat berikutnya ini ketika ayat tersebut turun maka Abdullah bin Jahas itu mengirimkan surat kepada orang-orang mukmin yang ada di Mekah. Dan ketika jelas atau sudah clear ya Abdullah bin Jahas bahwa dia itu selamat, artinya tidak dosa, maka ora hasil ganjaran, tetapi dia dianggap tidak mendapatkan pahala, maka lalu turun ayat berikut ini. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Setuhune wong kang wis padha persipatan iman billah wa rasulillah lan wong kang wis padha tega tinggal omahe lan hartane krana arah agamane Allah lan wong kang wis padha merangi ing hawa nafsune krana arah mulyakaken ing agamane Allah utawa krana arah nglakoni perintahe Allah Subhanahu wa taala iku utahe wong kang wis kaya mengkono sifate iku kena lamun ngarep-arep rahmate Allah Ta'ala lan ngarep-arep ganjarane. Sesungguhnya orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang yang sudah tega meninggalkan rumahnya dan hartanya untuk atau demi agama Allah, dan orang yang berjihad, yang berperang, yang memerangi hawa nafsunya demi memuliakan agama Allah atau karena menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu, orang yang mempunyai sifat seperti itu bolehlah kalau berharap rahmat Allah dan mengharapkan pahala daripadanya. Utawi Allah iku zat kang persifatan ngapura marang kawulane mukminin lan ingkang welas kasih marang kawulane mukminin. Mongko sawise temurun iki ayat mongko bungah atine Abdullah bin Jahas lan sak kancane. Allah itu adalah zat atau Tuhan yang mempunyai sifat memaafkan hambanya yang mukmin dan yang belas kasih kepada mereka. Maka setelah turun ayat ini, gembiralah hati Abdullah bin Jahas dan kawan-kawannya. Makna al-isyari. Utawi isyarai iki rong ayat, iku setuhune setengah dosa, iku ono ingkang luwih agung tinimbang setengah dosa utawa setengah maksiat. Ya, jadi dua ayat ini, ayat tentang bahwa perang di bulan haram itu dosa, tapi menghalangi orang dari masuk Islam, dari masuk Mekah, mengusir orang dari Mekah dan seterusnya, itu dosanya lebih besar. Lalu ayat bahwa orang yang beriman, berjihad itu layak untuk berharap mendapat ampunan dan pahala dari Allah, itu merupakan isyarat bahwa sebagian dosa itu ada yang lebih besar daripada sebagian yang lain, atau maksiat yang satu lebih besar dosanya daripada maksiat yang lain. Semono uga dosane badan jasmani iku luwih enteng tinimbang dosane ati rohani. Ya, demikian juga dosa badan jasmani itu lebih ringan daripada
dosa hati rohani. Ya. Utawi dosane perangan ing dalam sasi haram iku ibarate dosane badan jasmani, utawi dosane kufur lan nundung nabi iya iku ngibarate sebentar. Lan iya iku ngibarate nurul qalbi lan dosa syirik iku kabeh dosa nek ati ar-rohani iku luwih gedhe tinimbang dosane badan jasmani. Ya. Perang di bulan suci itu ya ibaratnya hanya dosa badan jasmani, tapi kufur lalu mengusir Nabi dari Mekah itu dan seterusnya tadi yang 4 hal tadi itu dosanya jauh lebih, itu adalah dosa hati. Dosa syirik itu juga dosa hati atau dosa rohani. Yang itu dosanya lebih besar daripada dosa badan jasmani. Krana dosane mukmin kabeh iku bangsa jasmani lamun den tobati mongko yekti balik alane dadi hasanah. Berbeda dosane kafirin kabeh kufur nifak lan syirik iku kabeh dosane ahlul kufur dadi narik mati kelawan kufur. Mungkin ini ati ya. Dadi narik ati kelawan kufur mungkin begitu ya. Jadi tadi karena dosa orang mukmin dengan berperang di bulan haram itu adalah dosa dosa jasmani. Kalau mereka bertobat lalu dosanya itu berubah menjadi kebaikan. Berbeda dengan dosanya orang kafir semua, mereka itu munafik, syirik, nah, itu semua adalah dosa kufur yang akan menarik hati kepada kekufuran juga. Semongso-mongso mati kelawan syirik mongko ora pisan-pisan oleh rahmat dunya lan akhirat balik langgeng azabul khalid. Nah, sewaktu-waktu orang itu mati tanpa tobat ya, itu tidak akan mendapatkan rahmat dari di dunia maupun di akhirat, tetapi akan mendapatkan siksa yang abadi. Anapun dosane mukmin kang bangsa jasmaniyah mongko ijih kena den mongko ijih kinaweden arep kelawan rahmatullah den ganteni khaufe kelawan roja kaya pangandikane subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ya. Sedangkan dosanya orang mukmin yang bersifat jasmaniah itu maka masih bisa kinaweden itu maksudnya bisa ditakuti, bisa mungkin maksudnya saya kira di sini bisa diharapkan akan memperoleh rahmat Allah. Ya. Jadi takutnya itu bisa diganti dengan harapan. Sebagaimana firman Allah yang tadi sudah dibacakan sebetulnya bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itu berharap rahmat Allah. Allah adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengasih, penyayang ya. Jadi maksudnya mereka memang kalau perangnya itu tadi memang terjadi di bulan Rajab, maka walaupun mereka berdosa, mereka takut akan mendapatkan dosa, tapi takutnya itu bisa berganti harapan karena mereka telah beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah.
Ya, tapi saya kira kita mesti berhenti di sini karena ini sudah selesai tafsir dari ayat 218. Kalau kalau dilanjutkan nanti akan baru dibaca ayat dan terjemahnya akan sudah selesai. Maka saya kira kita berhenti di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.